Hai Gidruks. What's up? Jadi di sini kita mau bikin siniar. Selamat malam. Hai Gidruks. What's up? Oke, jadi kembali lagi nih sama aku sebagai host pada seminar kali ini bersama Bapak Irfan selaku guru BK SMA 15 Semarang. Oke, jadi Pak, sebenarnya apa sih pergaulan bebas itu? Oh ya, oke. Kita ngobrolin tentang pergaulan bebas ya. Pergaulan bebas khususnya di kalangan remaja. Iya, di kalangan remaja ya. Ya, pergaulan bebas itu pada artinya sebenarnya pergaulan yang bebas. Ya, pergaulan itu kan interaksi dengan orang lain, dengan sesama teman, mungkin atau dengan orang yang lebih tua dan lain sebagainya, banyak interaksi dengan orang lain. Sementara bebas yang masih bebas itu melewati norma, melewati batas-batas tertentu yang artinya nantinya melanggar norma. Kebanyakan pergaulan bebas itu kan konotasinya negatif. Jadi yang dimaksud pergaulan bebas itu adalah interaksi dengan orang lain yang berlebihan, melanggar norma dan aturan dan melanggar hukum juga. Dan terus ketika kan seorang itu bergaul sama orang lain, orang lebih tua, itu tuh kan kayak mungkin apakah ada perbedaan dalam berdasarkan norma itu sendiri, mungkin dalam beda wilayah, beda tempat, itu kan pasti kan normanya juga beda, hukumnya juga beda. Tentunya kayak ya sebenarnya kan prinsip pergaulan itu kan apa ya, kita dalam berinteraksi itu saling menyesuaikan. Kalau misalnya kita bicara tentang perbedaan antara usia gitu sama orang yang gitu kan pasti harusnya lebih sopan, ya, muda lebih menghormati yang lebih tua. Misalnya beda daerah juga kita harus menyesuaikan dengan lawan bicara kita, dengan siapa kita berinteraksi dan lain-lain. Sementara untuk pergaulan bebas ini sendiri kan biasanya terjadi antar sesama usia ya, seumuran gitu. Biasanya seumuran itu mereka bisa, kalau misalnya interaksinya itu enggak terkontrol, gitu, nggak ada yang mengawasi, nggak ada filternya, itu bisa terjadi pergaulan bebas yang kita bahas tentang pergaulan bebas, yaitu biasa terjadi di sepantaran di usia-usia yang sama. Ya, tentang sepantaran nih Pak, kan kayak terutama di kalangan SMP nih, apa sih kayak faktor utama yang menyebabkan nih anak-anak SMP jadi terjerumus ke pergaulan bebas itu? Ya, untuk faktornya banyak ya sebenarnya, tapi untuk faktor utamanya biasanya kan ya kayak kita tahu kan sekarang media sosial kan udah masif ya, semua anak itu pasti dari bayi bahkan dari sejak lahir itu sekarang untuk anak-anak usia SMP sekarang udah terpapar teknologi informasi, mana di situ ya termasuk ke dalam media sosial itu sendiri. Dari pertama kita lahir misalnya, orang tua kita pasti udah punya WhatsApp, udah punya Instagram gitu, dari story kamu udah diupload di mana-mana, semua orang tahu gitu kan. Apalagi untuk apa ya, udah seiring berjalannya waktu lah, kalian lama-lama mengenal yang namanya media sosial itu secara pribadi, maksudnya kita sendiri bisa memakai media sosial sendiri, bisa berinteraksi dengan teman dan orang lain di situ, semuanya sendiri juga. Nah itu juga akan tentunya berperan dalam apa ya, salah satu penyebab dari adanya pergaulan bebas itu sendiri. Kalian bebas untuk melihat konten-konten di luar sana yang mana itu mungkin nggak ada filternya dan nggak ada yang bisa mengawasi tuh. Kamu ibaratnya scroll apa ya sekarang ya, TikTok misalnya kamu lagi scroll konten-konten hobi kamu, misalnya hobi kamu olahraga misalnya, tahu-tahu kan ada aja postingan tentang tawuran, postingan tentang narkoba, postingan tentang apapun itu yang sekiranya kamu tuh jarang lihat ya. Nah penasaran ditelusuri, klik lagi, telusuri dulu, akhirnya penasarannya itu semakin mendalam, tertarik untuk mempelajari hal tersebut. Kalau misalnya nggak ada yang mengingatkan, kamu nggak tahu itu salah atau benar, nah itu biasanya jerumusnya dari situ. Itu satu, dari media sosial. Yang kedua dari lingkungan pertemanan itu saja. Pertemanan itu kan yang paling dekat dengan kita, teman-teman kamu yang paling sering berinteraksi kan, bahkan sama orang tua kamu sendiri pun itu kan lebih banyak teman-temanmu sebenarnya interaksi. Orang tua paling kamu pulang sekolah gitu ya, sore gitu ya, sore sampai malam aja tuh nggak full sampai tengah malam kan, itu paling maghrib bisa gitu udah setelah itu udah tidur masing-masing, nggak berinteraksi lagi. Nah, tentang kalau dari lingkungan pertemanan, dari pagi misalnya kamu berangkat sekolah sampai sore itu kan sama teman-temanmu. Ada juga yang malam masih nongkrong bareng. Nah itu kan sangat berpengaruh lingkungan pertemanan itu. Kalau kamu nggak selektif memilih pertemanan,
nggak bisa memilih teman, nggak bisa milih apa ya, bagaimana cara kamu mensikapi pergaulan teman kamu, nah itu kamu bisa terjerumus. Oke, jadi itu media sosial itu punya peran yang sangat besar Ya. terhadap apakah seorang itu terjerumus hal itu Ya. dan juga lingkungan juga lingkungan pertemanan. Dan mungkin Pak Eva ini punya tips nih kayak agar kita nih agar tidak terjerumus ke pergaulan bebas dengan memilih lingkungan teman yang baik itu ada tipsnya nggak, kayak mungkin harus jauhi teman kayak gini atau gimana? Oh gitu. Untuk media sosial apa yang dengan pertemanan? Lingkungan pertemanan. Oh, dengan pertemanan ya. Oke, yang jelas sebagai ini ya, kamu ibaratkan sesama satu seumuran gitu ya, teman-teman seumuran kamu kan kamu sering berinteraksi, misalnya Naufal biasa berinteraksi dengan si A, misalnya si A ini kamu kan tahu dari kecil sudah diajarin norma sosial itu yang bagus yang seperti apa, sopan santun itu seperti apa, pergaulan yang baik itu seperti apa. Nah, ketika kamu menemukan si A ini berperilaku tidak sesuai dengan apa yang kamu pelajari sebagai hal-hal yang baik, nah otomatis kan ini berarti ada perilaku yang mungkin tidak sesuai dengan norma, sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan sebagai pelajar dan lain sebagainya, itu kan sudah terindikasi menyimpang. Nah, kalau misalnya kamu tahu hal tersebut dilakukan oleh temanmu si A, ya segera kamu waspada, misalnya dia terjerumus ke narkoba atau obat-obatan gitu ya, atau mungkin yang banyak dilakukan ya apa ya, minuman alkohol atau minuman keras, atau mungkin apa ya, terlalu bebas berinteraksi dengan lawan jenis. Nah, kayak gitu kan mungkin paling kelihatan ya dari semua apa ya, pergaulan bebas yang dilakukan. Nah, itu kan bisa langsung kamu punya ancang-ancang lah untuk menjauhi. Kalau misalnya menjauhi itu nggak bisa karena mungkin teman sekelas, teman sebangku, ya kamu bisa lebih waspada. Nggak apa-apa kita misalnya punya teman-teman yang apa ya, istilahnya tuh kayak mungkin nakal, atau nggak bisa dikatakan nakal atau menyimpang gitu, sebenarnya nggak apa-apa. Itu mungkin memperkaya pengetahuan kita ya, ada interaksi dengan orang seperti itu kadang malah menyadarkan kita kan mungkin tahu bahayanya sesuatu itu dari orang lain ya, maksudnya kadang-kadang kita nggak harus mengalami, orang lain sudah mengalami, nah kita bisa belajar dari situ. Tapi kalau misalnya kita bisa mengingatkan ya kita ingat, tapi kalau misalnya udah nggak bisa diingatin ya udah urusan masing-masing. Nah, jadi ini kita dari dalam diri dan berusaha untuk menjauhi itu yang bergolak. Aku lupa punya teman nih di luar kota. Dia itu curhat nih sebenarnya sama aku. Ternyata teman-temannya itu banyak itu yang menyimpang dalam kutip gitu loh. Ya itu tuh dia tuh sampai was-was dulu sendiri. Ini aku harus gimana? Mungkin temanku soalnya hampir sekarang kayak gini semua gitu Pak. Itu gimana Pak? Ibaratnya sekarang malah yang orang yang ibaratnya baik itu malah jadi minoritas ya, kalah jumlah. Sebenarnya itu bisa dimulai dari diri kita sendiri aja. Misalnya kalau misalnya kamu beragama Islam ya, dia ya berbanyak mengaji, berbanyak apa ya, melihat konten-konten yang religi gitu, maksudnya untuk apa ya, mempertebal keimanan ya. Bagaimana kita sendiri, kita percaya kalau kita berbuat salah pasti ada konsekuensinya. Nah, itu kan semakin kita mempertebal keimanan kita, semakin kita takut untuk melakukan hal-hal yang salah, melakukan kesalahan semakin takut. Jadi kalau misalnya dia di lingkungan seperti itu, ya kalau dia bisa memanage dirinya sendiri, ya itu sudah cukup sebenarnya. Kalau misalnya dia malah ikut-ikutan sama temannya karena dia mungkin nggak tahu ini yang benar yang mana, yang salah yang mana, batasannya seperti apa, nah itu yang bahaya. Pasti dia mungkin akan lama-lama terbawa, atau mungkin mencoba aja salah satu kenakalan apa yang dilakukan oleh teman-temannya, lingkungannya. Berat ya? Iya, berat, tapi kalau nggak dari diri kita sendiri itu nggak mungkin bisa. Sama kayak orang mau sembuh dari apapun itu. Kalau misalnya orang itu nggak mau sembuh, ya dia nggak bakalan sembuh. Mau diobatin seperti apa, caranya itu harus dari keinginan diri kita. Kalau misalnya kita mau sembuh, ya harus keinginan dari diri sendiri. Sama juga dengan kalau mau terhindar dari pergaulan bebas, harus dari diri sendiri. Nggak bisa kalau nggak ada. Ya mungkin kita sudah ngomongin tentang pertemanan, mungkin kayak peran orang tua kan jadi kata Pak Irfan, orang tua mungkin ketemu di rumah dari pulang sekolah, kemudian habis maghrib, habis itu udah di masing-masing. Itu
turut serta orang tua dalam mungkin mencegah anaknya ikut terjerumus ke pergaulan bebas itu gimana Pak? Atau mungkin ada namanya ada aco, ada yang kerja mungkin? Ya, oke. Kebanyakan kan orang tua pasti mungkin hampir semuanya pasti bekerja ya, itu ayahnya sama ibunya atau ayahnya aja atau ibunya, atau mungkin sama sekali nggak bekerja juga ya mungkin. Cuma yang jelas peran orang tua itu menurut saya adalah yang paling penting kan, dari kecil, dari bayi, dari mulai lahir itu kan yang paling banyak sebenarnya orang tua itu dulu sebelum teman-temannya, sebelum lingkungan sekolahnya itu orang tua dulu, orang tua yang tahu karakter putra putri, tahu karakter anak. Maksudnya secara apa ya, secara gamblang itu orang tua itu pasti sudah tahu karakter anaknya kalau seperti ini, berarti anak saya seperti apa, kesehariannya juga orang tua pasti tahu. Peran orang tua itu adalah mengingatkan, memberikan edukasi dari awal, edukasi dini gitu ya, dari awal, dari rumahnya, untuk misalnya itu loh ada yang ada orang seperti ini jangan ikut-ikutan, kasih tahu dulu bahayanya ini seperti apa, kalau kamu ikut-ikutan seperti ini akibatnya seperti apa. Orang tua kan ibaratnya apa ya, yang paling dekat lah, yang secara psikologis itu yang paling dekat dengan anak, seharusnya seperti itu. Kalau bisa ya pasti dari orang tuanya itu yang paling penting, yang pertama untuk mengingatkan. Yang kedua adalah pengawasan, orang tua bisa mengawasi ya, kalau misalnya dia keluar malam itu sama siapa, kalau pulang sekolah belum sampai rumah itu biasanya main kemana, itu kan orang tua tahu, terus tahu ya, wajib tahu justru daripada guru atau teman-teman di sekolahnya. Ini orang tua yang wajib tahu. Tapi mungkin nih Pak, kalau malahan itu orang tuanya maaf banget ya kurang bertanggung jawab, atau malah orang tuanya itu yang memberikan apa ya, kayak contoh hal-hal yang tidak baik pada anaknya, mungkin orang tuanya itu mohon maaf banget mabuk mungkin, atau mungkin ada orang yang malah ikut judi online, itu kan pasti kan akan apa ya, akan ikut merusak anaknya kalau ya disitulah peran seorang anak untuk ibaratnya dari sekolah dia udah untuk diberikan bimbingan sama guru-guru di sekolah, nggak cuma guru PK ya, dari guru mapel, dari guru-guru yang lain juga. Terus gimana kesadarannya untuk yang tadi saya bicarakan ke depan, dia itu membentengi diri dari apa namanya lingkungan seperti itu, bagaimananya memperbanyak pengetahuannya tentang apapun itu, pengetahuan umum aja, pengetahuan semuanya itu antara yang baik dan buruk itu nggak apa-apa. Sebagai seseorang itu memang harus memperbanyak pengetahuan aja, biar nggak dipengaruhi sama orang-orang yang bukan, kita punya prinsip hidup yang baik. Sebenarnya kalau misalnya orang tuanya seperti itu, ya sebagai seorang anak mungkin akan ada merasa berat untuk mengingatkan gitu ya, karena mana orang tuanya sendiri itu ya itu peran sekolah, peran lingkungan pertemanan, peran dirinya sendiri itu ya untuk mencegah dari apa namanya diinginkan lah dari pergaulan bebas salah satu. Oke, mungkin jadi yang terakhir nih Pak, mungkin Bapak bisa memberikan satu kalimat penutup untuk anak-anak yang mungkin memiliki lingkungan yang banyak sekali terjadi banyak sekali hal negatif lainnya, untuk tetap kuat, tidak terjerumus ke pergaulan bebas. Oke, kalau dari saya ya, jaga diri sendiri, jangan mudah percaya dengan orang lain, karena gak ada yang bisa menolong kita selain diri kita sendiri. Oke, mungkin sekian dulu guys siniar aku bersama Bapak Irfan kita dari Guru BK. Terima kasih, see you next time. Hai Gitruk. WhatsApp. Terima kasih ya udah nonton siniar kami. See you next